diharamkan bagi wanita tersebut berpuasa dalam keadaan haid. Melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fikih dari kitab Fathul Ilah bima yajib 'alal 'abdi li maula, karya al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, di mana terakhir beliau membahas menjelaskan tentang syurutus shalah, tentang syarat-syarat sahnya salat. Dan daripada syarat sahnya salat adalah an-naga' anil haid wan nifas, yaitu adalah salah satu syurutus shalah, dia tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, dalam keadaan suci. Wanita tersebut dalam keadaan suci, ini adalah syarat untuk wanita, bukan untuk lelaki. Daripada tahara anil hadath, begitupun an-naga anil haid wan nifas bagi seorang wanita, daripada syurutus shalah. Tatkala kita ingin mengatakan seorang wanita sholatnya sah, harus diketahui dalam keadaan wanita tersebut apakah haid atau tidak, dalam keadaan haid atau suci. Apa itu haid? Maka dijelaskan oleh para ulama tentang perihal haid. Ini kita yang hadir di sini lelaki, apakah kita harus mempelajari tentang haid? Ya, seharusnya itu pelajaran yang dipelajari oleh wanita, sebab seorang lelaki tidak ada datang bulan. Kalau lelaki datang bulan berarti namanya wanita, bukan lelaki. Yang datang bulan hanya wanita, akan tetapi seorang lelaki juga harus mengetahui hukum-hukum tentang haid, mengetahui tentang hukum dan juga mengetahui tentang maklumat, walaupun tidak harus dalam 100% mendalami ilmu tersebut, enggak. Yang penting mengetahui tentang hukum dan keadaan-keadaan daripada haid tersebut saja, gambaran daripada haid. Untuk apa? Sebab seorang lelaki akan menikah dan memiliki istri, ataupun akan setelah menikah akan memiliki anak, atau dia tidak menikah, dia memiliki saudari wanita atau wanita keluarga di rumahnya yang mungkin enggak mengetahui tentang hukum-hukum ini karena enggak belajar. Maka seorang lelaki harusnya dia mengetahui hal tersebut untuk mengajari keluarganya. Apalagi kalau lelakinya adalah penuntut ilmu, santri, harus mengetahui dan wajib mengetahui, sebab akan ditanyakan perihal-perihal tentang haid seperti ini. Sebab lelaki sebagaimana kita bilang tidak haid, tidak datang bulan, cukup mengetahui daripada hukum-hukumnya saja. Faslun wa aqallul haid yawmun wa lailatun ma'attisalud dam. Di fasal ini menjelaskan tentang haid. Wa aqallul haid, dan minimal haid itu, sebelum kita membahas tentang hukumnya, kita harus tahu apa itu haid. Haid di dalam bahasa Arab, kalimat haid, ha ya dad. Ini kalimat al-haid di dalam makna bahasa Arab lughatan as-sailan. Apa namanya? Aliran air atau banjiran daripada air. Sebagaimana dikatakan di dalam bahasa Arab hadal wadi. Hadha dari kalimat haid tersebut, hadal wadi. Itu kalau ada apa namanya? Parit ataupun lembah yang tiba-tiba kena hujan terus banjir, dibilangnya hadal wadi. Artinya banjir, artinya mengalir, ada aliran air yang mengalir daripada pegunungan tersebut. Maka kalimat haid di dalam bahasa Arab dimaknai dengan aliran ataupun banjiran. Wa syar'an, tetapi haid yang mau kita bahas bukan haid yang dipahami dalam bahasa Arab. Yang dibahas adalah makna syar'i, bahasa syariat, arti syariat dari kata haid. Syariat mendefinisikan kalimat haid dengan damu jibillatin yakhruju min aqsar rahimil mar'a ala sabilis sihhah. Damu jibillah, aliran darah yang keluar, tabi'i, dam tabi'i, darah yang normal, bukan darah penyakit. Darah yang emang normal, yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis, hadza syai'un katabahallah ala banati Adam. Ini adalah perihal yang ditulis oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah kepada anak cucu Adam yang wanita, memiliki sifat haid tersebut, keluarnya darah. Damu jibillah, darah yang normal yang keluar dari mana? Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah,
yang keluarnya dari pusat bagian paling dalam dari rahim seorang wanita. Dari puncak rahim seorang wanita. Wanita memiliki rahim. Rahim ini di dalam, di atas kemaluan dari seorang wanita. Darah tersebut keluar dari puncak rahim, min aqsar rahim, dari bagian rahim yang paling dalam. Kalau keluarnya dari bagian rahim yang tidak dalam atau dari kemaluan saja mungkin ada luka, bukan dibilang haid. Hukumnya bukan haid. Atau di bagian rahim bawahnya itu agak luka mungkin, atau gimana keluar darah, cuma bukan dari dalam bagian rahim paling atas, maka bukan dibilang haid. Yakhruju min aqsar rahimil mar'a bi khilaf damil fasad. Sebab kalau damul fasad atau darah yang lain yang enggak dihukumi darah haid tidak keluar dari tempat tersebut. Fa innahu yakhruj min adna rahimil mar'ah. Kalau damul fasad biasa itu keluar dari bagian rahim yang paling dekat dengan kemaluan, yang paling dekat dengan jalan keluar. Ini haid datangnya dari bagian rahim yang paling dalam, yang paling atas. Ala sabilis sihhah. Ini definisinya juga, tapi keluarnya dengan jalur sehat. Wanita kalau dia keluar darah haid, tandanya wanita tersebut sehat. Kalau enggak keluar darah haid, berarti wanita tersebut memiliki kelainan atau penyakit yang harus diperiksa. Maka tatkala darah haid tersebut keluar dengan jalan sehat dan jalan normal, maka wanita tersebut dihukumin dengan hukum haid. Darah yang keluar dari mana? Dari bagian rahim paling atas dalam keadaan sehat, bukan karena sakit. Emang normal, sesuatu yang normal. Itu namanya haid. Muddatul haid sebagaimana dibilang di dalam matan, wa aqallu haid yaumun wa lailah. Minimal haid, dibilang haid itu adalah darah haid itu minimal harus yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu gimana? 1 hari, dalam bahasa Arab hari di sini dari pagi hari. Orang nggak ada ngomong malam tuh pagi, nggak ada, malam malam pagi pagi. Artinya intinya yaumun wa lailah 24 jam. Bukan ente mikir yaumun wa lailah sehari semalam, jadinya seharian dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi terus tambahin malam. Enggak, bukan begitu. 24 jam. Haid masuk jam 1 siang, darah mengalir sampai jam 1 siang di hari berikutnya, itu 24 jam. Itu 24 jam. Dan minimal haid ini di dalam syariat harus 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam maka haid tersebut tidak dibilang haid. Haid harus minimal 24 jam. Itu minimal haid 24 jam. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun, artinya 24 jam. Ma'attisalid dam. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha walau ma'al infisal. Dan maksimal jarak waktu haid kapan? Yaitu 15 hari. Kalau kita bilang yaumun wa lailah 1 hari 24 jam, berarti 15 hari 24 jam dikali 15. 24 jam dikali 15. Itu maksimal haid. Maksimal jarak haid. Kembali lagi ke minimal haid yang 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam dari makna haid harus darah tersebut sampai 24 jam. Kita nggak usah ngomong 1 hari 1 malam, biar lebih jelas 24 jam. Darah haid minimal harus 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam tidak bisa dibilang haid. Jadi harus 24 jam. Maksimal 15 hari. Tapi kalau 15 hari, apakah selama 24 jam dikali 15 hari harus selalu setiap saat keluar darah haid tersebut? Enggak. Kenapa enggak? Begini, nanti bayangin kalau seorang wanita mengeluarkan darah 24 jam dikali 15 hari, habis dia punya darah. Darah haid di sini mungkin sebagian lelaki kita berpikir bahwasanya darah tersebut mengalir. Mengalir kayak kita buang air kecil. Enggak begitu. Di sini yang dibilang darah di sini kita harus maknain ada darah di dalam kemaluan yang keluar dari kemaluan, bukan harus setiap saat mengalir. Kayak anak kasih contoh gimana? Dikasih contoh kita sebagian guru,
Jika seseorang terluka di tangannya, luka yang lumayan. Ada luka yang dalam, darah tuh mengalir terus. Ada luka yang enggak dalam, luka sesetan, dicuci dengan air bersih. Tapi kalau dipencet, ada darah yang keluar, bekas darah. Ada bekas darah yang terus dielap, enggak ada darah. Cuma pas dielap dilihat di tisu ada bekas darah. Begitupun seorang wanita. Terkadang haid bagi seorang wanita enggak harus darah mengalir. Tetapi tatkala diambil tisu ataupun kapas, dicek, ditempel, ada warna darah yang menempel. Atau kasih contoh lain, seorang lelaki tatkala flu mempunyai ingus. Dia merasakan di dalam tubuhnya ada ingus atau ada lendir yang akan keluar, tapi udah dikeluarin, mungkin karena flu-nya berat nggak keluar, udah habis keluar. Cuma di dalam kerongkongan, dalam tenggorokan ini masih ada bagian yang basah yang kerasa, nanti lama-lama bakal naik ke hidung dan bakal mengalir. Cuma lama, dicek dikeluarin nggak keluar, cuma di dalam dia merasakan. Itu juga salah satu contoh daripada wanita yang haid. Dia merasakan ada darah, tetapi enggak setiap saat mengalir terus. Terkadang darah tersebut mengalir deras, terkadang hanya merembes, terkadang juga enggak mengalir, tetapi ada darah tersebut masih ada tatkala ditempelkan dengan tisu ataupun dengan kapas. Minimal haid di sini mau mengalir tidak mengalir. Selama haid tersebut, darah tersebut masih ada, diambil tisu atau kapas, ditempelkan di kemaluannya dan masih ada warna yang berubah, warna darah haid, maka hukumnya wanita tersebut dalam keadaan haid. Kembali kita ulang lagi. Haid yaum walailah minimal 24 jam, maksimal 24 jam dikali 15 hari. 15 hari. 15 hari. Akan tetapi jika haidnya 15 hari, enggak setiap 24 jam kali 15 hari ada darah. Terkadang juga stop sebagian wanita. Misalnya 3 hari darah mengalir deras. Terus 2 hari kemudian dia suci. Maksudnya suci di sini enggak dibilang hukum suci ya. Akan tetapi enggak ada darah, bersih. Diambil tisu, diambil kapas, dibuka, dicek, enggak ada darah sama sekali selama 2 hari. Setelah 2 hari turun lagi darah. Turun lagi darah. Sampai berapa? Pertama darah 3 hari, terus 2 hari enggak ada darah, terus 10 hari ada darah. Masih jangka 15 hari. Berarti masih masuk dalam kategori haid dengan waktu maksimal yaitu 15 hari. Lebih dari 15 hari bukan haid walaupun ada darah, itu pembahasannya nanti. Cuma kita pengen tekenin, pengen jelasin bahwasanya selama enggak lebih dari 15 hari maka hukumnya haid. Baik darahnya cuma ada di hari pertama sama di hari ke-10. Di hari kedua sampai hari ke-9 enggak ada darah, bersih. Hukumnya hari kedua sampai hari 9 tetap haid. Haidnya berapa? 10 hari. Kenapa? Sebab hari pertama dia haid dan hari 10 dia haid. Dan 1 sampai 10 ini masih di kategori di bawah 15 hari. Kan maksimal haid kita bilang 15 hari 24 jam dikali 15. Begitu. Haid Habib berapa? Haidnya 1 hari, mulai haidnya di tanggal, anggap kita bilang tanggal 1 Januari biar enak ingat. 1 Januari jam 1 siang wanita tersebut keluar darah haid. Cuma darah haidnya berapa? Darah haidnya cuma 1 jam. Jam 1 siang sampai jam 2 siang. Cuma 1 jam darah haid. Terus hari kedua jam 1 siang sampai jam 2 siang lagi keluar darah lagi. Terus sampai 15 hari. Sampai 15 hari. Ini 15 hari adalah waktu maksimal haid. Berarti kita harus menghukumi di waktu di hari ke-15. Gimana nih, haid apa bukan? Haid apa bukan? Hitung, setiap hari dia haid keluar darah 1 jam. Kali 15 hari berarti cuma 15 jam. Sedangkan minimal haid harus 24 jam. Artinya wanita tersebut tidak dihukumi haid. Hukumnya apa? Hukumnya damul fasad. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa dan juga kewajiban yang lainnya. Enggak bisa dibilang haid. Begitu. Harus minimal 24 jam. Kasih contoh yang lain. Contoh yang lain. Dalam 1 hari dia haid 6 jam, 6 jam, 6 jam. Sampai selama 10 hari, ya sudah. Dari hari pertama sampai hari 10. Setengah 6 jam, 6 jam, 6 jam. Itu udah berapa?
6 jam dikali 10 berarti 60 jam. 60 jam ini masuknya dalam minimal haid masuk gak? Masuk, minimal haid 24 jam, ini 60 jam. Berarti selama 10 hari wanita tersebut haid. Intinya dicek bagaimana wanita tersebut haidnya total darah yang keluar berapa jam. Kalau lebih dari 24 jam maka hukumnya haid, kalau enggak lebih dari 24 jam maka hukumnya tidak haid. Maksimal 15 hari, minimal 1 hari. Gimana tuh haid 1 hari? Bisa. Haidnya cuma 1 hari tapi selama 24 jam keluar darah, hukumnya haid. Hukumnya haid. Wa agallul haid yaumun wa lailatun ma'attisalid dam. Paling minimal haid 1 hari 24 jam tapi dengan catatan 24 jam darahnya tersebut senantiasa berteruskan. Enggak ke stop dalam 24 jam. Baru 1 hari doang dari jam 1 pagi hari Senin sampai jam 1 pagi lagi di hari Selasa. Keluar darah terus, keluar. Habis gitu jam 2 stop. Ya udah, kemarin haid apa bukan? Haid. Kenapa? Sebab udah 24 jam darah tersebut mengalir dengan berteruskan 24 jam. Hari berikutnya enggak dihitung haid sebab udah suci. Itu minimal haid. Maksimal 15 hari dikali 24 jam. Walaupun 15 hari kepisah harinya. Tapi dengan catatan ada suci, ada enggak, ada bersih, ada darah. Tapi kalau digabungin darahnya lebih enggak kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam dihukuminnya enggak haid. Terus gimana? Anak kemarin enggak sholat. Kenapa? Ya ada darah walaupun sebentar doang. Ya sudah gobok sholat tersebut sebab enggak dihitung haid. Enteng wanita tersebut tidak dalam keadaan haid dan juga mempunyai udzur untuk meninggalkan sholat. Bisyarti an yakunan nazil fiha walau ma'at talfiq miqdar yaumin walailatin lawit tasal. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un walau ma'al infisali kadzalik. Nah, minimal haid 24 jam, maksimal 15 hari dikali 24 jam. Oke. Akan tetapi ada ghalibuhu, keseringan yang terjadi bagi wanita, haidnya wanita adalah 6 sampai 7 hari walau ma'al infisal. Biasanya itu adalah 6-7 hari, wanita normal haid 1 minggu, 6 sampai 7 hari. Itu normal. Normal wanita yang dicari oleh Al-Imam Syafi'i, yang dipelajari oleh Al-Imam Syafi'i di Mesir. Beliau menanyakan kepada beberapa wanita, kebanyak wanita, menyelidiki dan mempelajari sifat darah-darah wanita, diketahui normalnya di negeri Mesir di tempat Imam Syafi'i menghukumi itu 6 sampai 7 hari. Akan tetapi terkadang wanita berbeda. Ada yang normalnya dia haid dalam sebulan 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari full. Kenapa? Ya, wanita berbeda-beda dari darah tersebut, dari apa yang dia makan, terkadang berbeda karena cuaca. Terkadang berbeda karena makanan atau pergantian cuaca. Dia hidup di mana? Di Indonesia. Haidnya cuma seminggu. Dalam sebulan itu haidnya cuma 7 hari. Tiba-tiba dia pindah ke Jerman atau pindah ke Inggris, penuh dengan salju, musim dingin, haidnya jadi kering. Sebulan cuma 3 hari atau sebulan malah bertambah haidnya. Itu normal. Haid bisa berubah-ubah tergantung makanan dan cuaca tempat tinggal wanita tersebut biasa tinggal. Bisa berubah-ubah. Intinya normalnya itu 6 sampai 7 hari. Tetapi sampai 15 hari masih normal. Ini 6-7 hari cuma keseringan ya segitu. Tetapi sampai 15 masih haid, belum enggak nyampe 6 hari juga masih dibilang haid selama enggak kurang dari 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un walau ma'al infisal kadzalik. Akan tetapi dimulai haid tersebut lebih dari 9 tahun. Anak kecil yang di bawah 9 tahun enggak bisa haid. Kan kita udah belajar tentang bulugh. Tatkala kita belajar alamatul bulugh, wanita balignya itu dibilang wanita tersebut baligh tatkala wanita tersebut sudah datang darah haid dan umurnya lebih dari 9 tahun. Kalau enggak nyampe, kalau wanita tersebut di bawah 9 tahun dan keluar darah, enggak dibilang darah haid. Mungkin ada sakit, mungkin ada penyakit, mungkin ada luka yang perlu diperiksa, tetapi enggak dihukumi darah haid. Di atas 9 tahun baru bisa dibilang bahwa wanita tersebut sudah bisa haid ataupun dewasa. Oke. Yaumun walailah 24 jam minimal, 15 hari maksimal. Keseringan ghaliban 6 sampai 7 hari. Dan ini semua adalah kepada wanita yang umurnya lebih dari 9 tahun. Wa aghallu tuhrin, begitupun ada aghallul haid, ada aghallu tuhur.
Ada yang namanya minimal seorang wanita sucinya itu berapa lama. Seorang wanita minimal dia suci itu selama 15 hari. 15 hari dia suci minimal. Maksudnya gimana? Gini, kalau ada wanita kelar haid. Anak kemarin kelar haid di hari Senin, tanggal 1 Januari. Tiba-tiba di tanggal 10 Januari baru 10 hari udah datang darah haid lagi. Nah gimana nih? Kan minimal suci itu 15 hari. Ini kok baru 10 hari udah ada darah lagi. Apakah darah tersebut darah haid atau tidak? Dilihat dulu. Kemarin dia haidnya berapa hari? Kemarin wanita tersebut haidnya di bulan sebelum Januari berarti bulan Desember. Dia haid selama 5 hari. Enggak, selama 3 hari. Haidnya baru 3 hari. Terus dia suci 10 hari terus haid lagi. Nah dari haid pertama yang 3 hari tersebut di bulan Desember sampai tanggal 10 Januari masih di dalam jangka 15 hari yaitu maksimal haid. Yang artinya dari hari pertama dia haid selama 3 hari dia haid, terus putus 10 hari masih di bawah 15 hari. Masih di dalam kategori haid 15 hari. Berarti wanita tersebut emang masih dalam keadaan haid belum suci. Dia belum suci dari bulan sebelumnya sebab baru 3 hari dia haid, terus putus 10 hari terus dilanjutkan 1 hari lagi. Yang artinya wanita tersebut emang belum suci, masih harus menyelesaikan haidnya. Sebab normalnya itu maksimal sampai 15 hari, jadi harus dihitung 15 hari dari darah keluar dan darah stop. Harus dicek di situ. Harus diperjelas. Sekarang enggak, wanita tersebut normal. Dia haid selama 7 hari. Habis gitu dia suci selama 15 hari. Baru datang darah lagi, baru darahnya dibilang darah haid. Minimal harus 15 hari dia suci. Walaupun normalnya wanita suci itu biasa 21 sampai 20 hari atau biasa itu wanita itu antara 21 sampai 23 hari. Dia itu normal dalam keadaan suci. Sucinya normalnya seperti itu. Akan tetapi jika seorang wanita dalam keadaan haid, lalu dia datang suci ataupun haid tersebut terstop, fadhal ya Syekh, terstop dari haidnya, maka harus diperhatikan stopnya ini di hari keberapa. Contoh, seorang wanita datang haid selama 10 hari. 10 hari dia haid. Setelah 10 hari dia haid, 10 hari suci. Enggak ada darah keluar selama 10 hari. Walaupun kita bilang minimal suci itu 15 hari agollut tuhur. Akan tetapi baru 10 hari turun darah lagi. Nah gimana nih? 10 hari ada darah haid. Terus 10 hari suci tidak ada darah sama sekali. Dia udah sholat, dia puasa. Cuma belum sampai 15, kan minimal suci ini 15 hari. Belum nyampe 15 turun darah lagi. Turun darahnya berapa hari? Turun darahnya 10 hari. Nah loh, 10 darah, 10 suci, 10 darah, 1 bulan nih. Haidnya gimana ini? Toib, pertama 10 hari udah pasti itu haid. Sudah pasti darah haid. Setelah itu suci baru 10 hari. Berarti kurang berapa hari sucinya? Kurang 15 hari. Yang artinya kurang 5 hari, maaf, kan suci minimal 15 hari. Dia baru suci stop darah 10 hari. Berarti 10 hari yang berikutnya yang ada darah, 5 harinya itu masih suci. 5 harinya itu masih suci. Kenapa 5 harinya masih suci? Ya, 5 harinya masih suci sebab agollut tuhur bainal haidhatain 15 yauman. Terus gimana di 5 hari tersebut? Di 5 hari tersebut dia tetap wajib puasa. Dia tetap wajib sholat. Dan hukum-hukum bagaimana seorang wanita tatkala dia suci. 5 hari berikutnya baru, kan 10 hari darahnya nih, yang ketiga nih darahnya 10 hari. 5 hari pertamanya dia masih suci walaupun ada darah. Dan 5 hari berikutnya baru dihitung darah damul haid. Wahakadha. Wala hadda li aktsarihi.
Cuma tuhur ini, suci seorang wanita enggak haid, enggak ada hudud di dalam kelebihan. Maksudnya gimana? Enggak ada maksimal. Wanita 1 bulan enggak haid, normal, enggak apa-apa. Kan kalau tadi kita bilang di dalam dalam haid maksimal 15 hari haid, lebih dari itu bukan haid. Cuma kalau suci enggak ada batas berapa banyak minimal suci, enggak ada maksimal suci, enggak ada. Minimal iya 15 hari, tapi maksimal enggak ada. 2 bulan enggak haid, normal. 3 bulan enggak haid, ya mungkin dia emang lagi enggak haid. Itu bukan hal masalah, bukan enggak dipermasalahkan. Sebab nanti ada seseorang wanita tatkala mencapai umur lebih dari 50 tahun, ada masa-masa di mana haid tersebut akan hilang. Enggak ada haid lagi, dia enggak bisa memiliki anak lagi sampai enggak ada haid dan terputus dari haid. Itu normal. Jadi tatkala seorang wanita jarang turun darah haid juga udah mulai berkurang, haidnya makin berkurang, itu sudah bisa dibilang normal. Wa yahrumu bihi ma yahrum bil janabah. Ada yang diharamkan kepada haid. Wa yahrum bil haid ma yahrum bil janabah. Diharamkan bagi wanita yang datang bulan sebagaimana seseorang yang datang janabah. Kemarin kita bahas janabah di bab sebelumnya. Apa itu? Janabah diharamkan 6 hal. 4 hal sebagaimana orang yang hadasul asghar. Kan ada hadas kecil, hadas menengah dan hadasul akbar. Hadas kecil yang pertama diharamkan kepadanya as-shalah, diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk tawaf, diharamkan juga untuk mashul mushaf. Menyentuh Al-Quran wa hamluhu, begitupun mengangkat daripada Al-Quran. Itu 4 hadasul asghar. Di hadasul janabah, hadasul awsat, 4 tersebut ada, ditambahin lagi apa? Ditambahin daripada al-lubthu fil masjid wa qiraatul Qur'an. Dia duduk tinggal di masjid dan juga membaca Al-Quran. Diharamkan bagi yang janabah 6. Di haid ini sekarang 6 yang di janabah dibawa. Semuanya haram untuk sholat. Wanita haid haram untuk tawaf. Wanita haid haram untuk memegang Al-Quran, menyentuh, apalagi membawa Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran, apalagi duduk di masjid. Dan diharamkan bagi yang haid apa? Ditambahin lagi. Ini udah 6 nih haram, ditambahin lagi. Wal murur fil masjid in khafat talwithahu. Begitupun numpang lewat. Kemarin kalau orang junub boleh lewat di masjid. Kamarnya di mana? Kamarnya nempel sama pintu masjid. Mau nggak mau dia kalau mau ke kamar mandi harus keluar dari kamar, ngelewatin, nyebrang masjid, baru nyampe kamar mandi. Nggak apa-apa, di dalam junub nggak apa-apa selama murur. Apa itu murur? Masuk lewat pintu 1, balik lewat pintu lainnya. Masuk lewat pintu A, keluar lewat pintu B, itu namanya murur. Bukan muter-muter, dia masuk lewat 1 pintu, keluar lewat pintu yang sama, lu nggak ada hajat, ngapain lu masuk masjid? Ini enggak beda pintu, numpang lewat murur. Tetapi tatkala wanita haid, boleh dia numpang lewat di masjid, boleh. In khafat talwithahu. Tetapi kalau wanita tersebut takut untuk mengotori masjid, maka hukumnya haram baginya untuk numpang lewat di masjid. Kalau takut ngotorin, darahnya banyak. Zaman dulu nggak ada yang namanya pembalut kayak zaman sekarang, mungkin pakai kain, mungkin takut menetes dan akan mengotori, menajisi masjid. Hukumnya haram kalau dia takut. Kalau emang terkotori, taruh emang ternajisi, ya haram hukumnya. Ini sekarang kita ngomong dia lewat dalam keadaan takut. Ragu, nih kayaknya lagi banyak darah, kalau saya lewat takutnya menetes, haram, jangan lewat. Cuma kalau dia yakin enggak, udah disumpel pakai pakai pembalut kencang rapat, nggak bakal tembus, udah di double. Terus juga di bawah pembalut ada celana, ada ini, ada ketutup, nggak bakal bisa tembus, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa duduk, nggak apa-apa numpang lewat. Darurat harus lewat, ini wanita mau ke kamar mandi ada di belakang masjid, harus lewat masjid. Pengen jalan harus lewat, iya lewat silakan, tetapi jangan lubus, jangan dia tinggal, jangan dia duduk di masjid tersebut. Wassaumu. Tadi udah diharamin 6 dari janabah. Terus ditambah al-murur fil masjid in khafat talwithahu. Terus as-shaum, diharamkan bagi wanita tersebut berpuasa dalam keadaan haid. Junub boleh berpuasa, boleh junub. Boleh berpuasa dalam keadaan junub. Maksudnya gimana? Jangan salah paham. Berarti suami istri, boleh hubungan suami istri. Enggak, haram. Membatalkan puasa. Tetapi tatkala suami istri hubungan jam berapa? Jam 2 malam, subhanallah. Bangun telat,
nggak bangun sahur, bangun-bangun udah adzan subuh. Bangun udah adzan subuh masih dalam keadaan junub belum sahur. Gimana nih? Dia udah niat dari maghrib. Habis sholat maghrib imam udah ya tagidu ala som nawaitu sauma ghadin. Udah baca niat. Cuma dia belum sempat sahur dan dalam keadaan junub. Adzan subuh udah masuk waktu puasa. Apakah puasanya batal? Kagak. Kan hubungannya malam bukan di subuh, bukan di pagi hari. Di pagi hari dalam keadaan junub ya tinggal mandi terus sholat subuh. Bangunnya dia telat setelah waktu sahur tatkala masuk azan. Kayak sekarang lagi azan. Begitu. Maka enggak apa-apa seorang lelaki keadaan junub berpuasa. Tetapi wanita jika dia dalam keadaan haid bukan junub. Dalam keadaan haid enggak boleh berpuasa. Seandainya lagi puasa, azan duhur, azan asar masih dalam keadaan suci nih wanita. Lagi masak buat buka, lagi apa namanya? Lagi manasin masakannya itu. Lagi manasin kolak buat dibuka puasa sama suaminya. Tinggal 15 menit lagi masuk beduk. Tiba-tiba keluar darah haid, batal itu puasa semuanya. Harus digodok di hari lainnya. Puasa bagi wanita enggak diperbolehkan tatkala dia haid. Jika dia maksa puasa, hukum puasanya haram dan tidak sah. Itu yang ditambahin apa? As-shom, yaitu berpuasa. Diharamkan bagi wanita untuk berpuasa. Mau 1 hari, setengah hari, seperempat, 1 menit, 1 detik dia berpuasa nggak boleh. Wat-talaqu fi, begitupun diharamkan bagi wanita tersebut untuk ditalak dalam keadaan haid. Tapi haramnya tersebut bukan bagi wanita, kepada lelaki yang mentalaknya. Suaminya mentalak istrinya tatkala istrinya haid. Dia tahu istrinya haid, ditalak dalam keadaan haid, hukumnya haram. Haidnya terjadi, talaknya terjadi talaknya, jatuh talak. Akan tetapi hukum talak tersebut haram dan yang menanggung dosa adalah sang suami. Wal wat'u, begitupun hubungan, nggak boleh suami istri tatkala lagi haid menjalin hubungan suami istri, nggak boleh. Wal istimta bima baina surrah war rukbah. Bahkan seorang lelaki, seorang suami tidak boleh menggauli istrinya antara pusar dan juga dengkul lutut dari istri tersebut tatkala dia haid. Ingin melakukan sesuatu silahkan, tetapi tidak menyentuh dan juga tidak menikmati antara bagian pusar dan juga lutut. Itu sebagaimana yang dinaskan oleh para ulama. Tetapi tatkala Rasulullah ditanya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, istriku haid. Maka Rasulullah menjawab kepada penanya tersebut, if'alu ma syi'it illal wata'. Silakan engkau lakukan apa yang engkau inginkan dari istrimu, kecuali hubungan suami istri ataupun wata' tersebut enggak boleh. Selain itu silahkan engkau lakukan. Di dalam hadis yang lain juga lakam ma faugal izar, diperbolehkan bagimu untuk menggauli, mencumbui istrimu di atas daripada sarung. Sarung itu kan menutupi antara pusar dengan lutut. Itu maksudnya izar, maksudnya sarung yang menutupi aurat antara pusar dan perut, maka diperbolehkan. Tetapi di balik sarung jangan disentuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wudhu wal ghasl bi niyatit tahara li shalah. Terus juga wanita enggak boleh dia wudhu dan juga mandi dengan niat mensucikan. Wudhu itu kan mensucikan. Wudhu, kita enggak ngomong cuci muka, cuci tangan. Kita enggak ngomong mandi dengan gebyar-gebyur, tetapi mandi dan wudhu dengan niat taharah, dengan niat mensucikan, yaitu ibadah. Wudhu adalah ibadah. Jangan bilang cuma cuci muka. Wudhu ibadah, kenapa? Sebab ada niat, ada cuci muka dengan syarat-syarat wudhu sebagaimana udah kita pelajarin. Diharamkan bagi wanita berwudhu. Berwudhu di sini harus dengan niat wudhu. Apa niat wudhu? Nawaitu raf'il hadas. Saya niat mengangkat hadas. Gimana lu ngangkat hadas? Lu dalam keadaan haid. Hadas lagi dalam hadas dan mengalir di kemaluan ente. Kenapa ente mau ngangkat itu hadas? Enggak bisa. Haram namanya. Ini ibadah yang dilakukan dalam keadaan yang salah. Terus gimana? Panas. Ya silakan engkau cuci muka, cuci tangan, cuci rambut, cuci kaki, kumur-kumur, basuh hidung, cuma jangan niat raf'il hadas. Jangan niat wudhu. Jangan niat istibahah sholat. Jangan niat wudhu. Cuci muka silakan. Mau mandi silakan mandi. Cuma jangan mandi niat mensucikan diri saya dari hadas. Jangan, hadasnya ada. Mandi biasa, wudhu biasa, cuci muka. Jangan dibilang wudhu, kita bilangnya cuci muka.
Ambil seger-seger silakan, mau berenang mau apa, cuma jangan diniatkan dengan niat mengangkat hadas atau bersuci daripada hadas tersebut, jangan. Kalau dia main-main niatin hal tersebut, maka hukumnya dosa, wudunya nggak diterima, mandi sucinya nggak diterima, dan hukumnya dosa, dan hukum ibadah tersebut bukan ibadah melainkan menjadi maksiat wal'iyadzubillah, sebab melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'alaiha qada'us shaumi dunas shalah. Terus wanita yang haid diwajibkan bagi wanita tersebut untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Kalau haidnya di bulan Ramadan, dalam 1 bulan, bulan ini tahun ini Ramadan diputuskan oleh pemerintah 29 hari. Dia baru berpuasa 21 hari. Sisanya berapa? Sisanya 8 hari. Sisa 8 hari harus digodok, wajib digodok. Wajib digodok 8 hari tersebut. Wajib digodok. Sholat nggak wajib digodok, sebab kesian kalau godok sholat. Sehari 17 rakaat. Berarti dia harus berapa? 17 rakaat dikali 15. Udah 170. Itu kalau 10 hari haidnya. Kalau haidnya 15 hari udah berapa ratus rakaat dia harus godok, nggak selesai, nggak. Sholat nggak wajib digodok. Yang wajib digodok adalah puasa yang ditinggalkan karena haid. Tetapi sholat ada yang wajib digodok, bukan sholat yang dia tinggalkan karena haid, tetapi sholat yang belum dia kerjakan tatkala masuk waktu haid. Itu namanya masalah turu'ul mani wa zawalul mani. Gimana gini, anak kasih ringkes aja contohnya. Nggak usah ribet-ribet. Azan duhur, sekarang azan isya nih. Allahu Akbar, azan isya. Sekarang perempuan dengar azan isya wajib sholat tapi kagak? Wajib. Yang suci wajib sholat. Kita nggak ngomongnya haid. Lagi suci, azan isya wajib dia sholat. Dia belum sholat, waktu isya panjang. Dari jam 7 malam sampai jam 4.30 pagi. Biasanya tuh wanita sholat jam 8. Ini baru jam 7. Baru jam 7 lebih berapa menit? Jam 7 lebih 6 menit. Nanti deh, belum juga qomat, dia belum sholat. Dia belum sholat tiba-tiba turun darah. Nah, gak mungkin dia sholat. Nanti pas dia suci dia wajib menggodok untuk sholat tuh. Sholat apa? Sholat isya. Kenapa wajib digodok? Sebab dia emang wajib sholat, cuma dia gak sholat. Dia mau sholat turun darah. Itu namanya masalah turu'ul mani. Yaitu tatkala datang suatu penghalang. Dia mau sholat terus datang penghalang tersebut. Ada lagi kebalikannya, zawalul mani. Apa itu? Wanita haid. Wanita haid gak sholat. Gak boleh sholat, haram. Tiba-tiba jam 5 sore. Kita gak ngomong 5 sore. Adzan sekarang 5 lebih berapa menit? 5 lebih 48, 5 lebih 50, anggap 5.50. Jam 5 lebih 40 menit dia suci dari haidnya. Terputus dari haidnya. Itu nanti masalah turu'ul mani, zawal mani bakal dibahas di belakang. Cuma ini anak kasih kejelasan aja dikit. Suci dari haid. Cuma kan dia baru suci dari haid, dia wajib mandi. Wajib bersih-bersih. Gak sempat dia sholat. Gak sempat bakal dia sholat. Masuk waktu maghrib, dia sholat maghrib, dia sempat udah mandi. Sholat isya, tapi sholat asar yang tadi gimana? Wajib digodok. Kenapa? Sebab tatkala masuk dia suci dari haid, suci dari penghalang yang menghalangi dia dari sholat, dia dalam keadaan bisa dan terus waktunya habis. Wajib digodok. Ini yang wajib digodok dari sholat seorang wanita hanyalah sholat dari masalah zawalul mani wa turu'ul mani. Yaitu sholat tatkala dia datang haid dan dia belum sholat, ataupun tatkala dia suci dari haid belum sempat sholat dan waktu sholatnya habis. Itu wajib diulang, wajib digodok daripada sholat tersebut. Itu ada perinciannya nanti, ada fasal khusus yang mengkhususkan nanti di akhir untuk masalah turu'ul mani dan zawal mani. Dan ini bukan hanya untuk wanita haid, untuk orang gila juga. Tiba-tiba sadar dari gila atau tiba-tiba dia gila, ataupun orang yang pingsan, ataupun orang yang koma, ataupun anak kecil yang tiba-tiba baligh, itu masuk di dalam bab ini. Insya Allah nanti bakal kita bahas di dalam babnya. Intinya seperti itu.
Wa yajib 'alaiha qada'us shaum duna shalah. Yang wajib diqadha puasa, salat kagak wajib diqadha. Wa aqallun nifas, ada haid ada nifas. Haid udah selesai. Nifas gampang, enggak ribet. Terakhir kita jelasin aja. Aqallul nifas lahdah. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah anak. Wanita ngelahirin anak, habis itu anak keluar ada yang namanya darah nifas. Keluar darah setelah lahirnya anak dibilang darah nifas. Darah nifas tersebut minimal lahdah. Keluar sama anak, keluar itu darah udah enggak keluar lagi, suci selamanya. Sebulan 2 bulan dia suci berarti dia enggak nifas. Itu aqallun nifas. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyak itu darahnya mengalir sampai 60 hari dia nifas. Dan mi'ghalibuhu, keseringan biasanya nifas arba'una yauman, selama 40 hari dia nifas. Itu normalnya wanita seperti itu. Minimal sebentar, enggak harus 24 jam, sebentar. Keluar anak terus keluar darah, bentaran putus itu darah. Terus enggak nifas lagi, itu minimal dibilang nifas. Wa aktsaruhu, paling banyak 60 hari. Dan keseringan selama 40 hari, arba'ina yauman. Dan yang diharamkan sebagaimana nifas, diharamkan sebagaimana di haid. Di haid itu yang diharamin di haid, semua diharamin juga di dalam nifas. Hukumnya sama. Yang haram-haram, yang ini. Cuma bedanya nifas tatkala melahirkan, dan haid adalah normal, datang bulan setiap bulan ataupun 2 bulan sekali bagi seorang wanita. Wa hakadza wallahu a'lam.